Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tentang kitabnya Syekh Adnan At-Tarsa, Mada yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mada yakrahuhu. Apa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disukai oleh Nabi dan apa yang tidak disuka oleh Nabi. Tentu ketika kita berniat untuk mengikuti apa yang disenangi Nabi, disukai Nabi, kita lakukan karena dalam rangka ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak disukai oleh Nabi tentu juga merupakan bagian dari usaha kita menjauhi apa yang tidak disuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memahami itu, bahwa nanti di hari kiamat, yaumul hisab, kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta syafaat itu, Anas bin Malik meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin syafaat dari engkau." Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, "Ya, akan aku beri itu syafaat itu." Lalu Anas bin Malik tanya, "Di mana saya dapat syafaat itu ya Rasulullah?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, di 3 tempat, ya. Ada 3 tempat yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan syafaat. Itu menurut riwayat dari Anas bin Malik. Yang pertama itu adalah waktu di mizan. Jadi waktu di penimbangan amal. Bagaimana kalau aku tidak mendapati engkau ya Rasulullah di waktu penimbangan amal itu? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, nanti cari di haudku, di telagaku. Jadi Rasulullah nanti di sana. Kemudian kalau tidak aku temui engkau di sana ya Rasulullah, maka nanti kemudian di Sirat. Nah, ini 3 tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Anas bin Malik itu memberikan syafaat, ya, kepada umatnya. Tinggal nanti kita belajar bagaimana posisi mizan itu, penimbangan amal. Lalu belajar juga haud, siapa yang bisa ke haud, siapa yang tidak bisa. Lalu bagaimana juga posisi sirat itu. Dan memang sebelum 3 posisi itu atau 3 tahap di eskatologi itu, sebelumnya adalah dihisab. Ada penghisapan, ada hisab. Kita tahu apa saja yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya itu, sekedar mereview untuk kita ingat nanti yang akan dihisab di pengadilan Allah itu sebelum tahap mizan, lalu melalui haud dan sirat itu. Tahap pertama hisab itu, apa yang akan dihisab pertama adalah sholat, tentang sholat, dan itu kita sudah mafhum semua. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa hasira. Fa in inqadat min faridatihi syai'un." Qala Rabbu azza wa jalla, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu
fayukammala biha man taqasa minal fariidah summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kita sudah mafhum itu. Yang pertama yang akan dihisab adalah sholat. Bila baik, amal yang lain begitu sebaliknya. Bila kemudian ada sesuatu yang kurang dari sholat wajib atau fardu yang dilakukan seorang hamba, Allah menyuruh melihat dia sholat apa saja dari tatawu itu. Jadi dilihat sholat tatawunya, rawatibnya gimana, sholat duhanya, sholat malamnya dan sebagainya. Itu suruh perhatikan oleh Allah. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah tentang umur, ilmu, harta dan badannya. Dan ini sudah kita mafhum bersama, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Jadi nanti akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa saja selama hidup itu umurnya. Lalu ditanya ilmunya, diamalkan atau tidak. Kemudian hartanya dari mana dan dikemanakan. Lalu tentang badannya, bagaimana dia habiskan juga badan itu dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah di hisab itu adalah pendengaran, penglihatan dan hati. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi nanti yang ditanya adalah pendengaran, penglihatan dan hati. Yang keempat yang nanti akan ditanya adalah tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi bersiaplah, apa yang sudah kita terima selama di dunia itu, nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nanti akan ditanya. Nanti akan ditanya. Jadi jangan menganggap bahwa nikmat-nikmat yang diterima itu tidak akan ditanya oleh Allah. Kalau orang miskin lalu kemudian kira-kira curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kalau kami ini mau ditanya apa tentang nikmat, kami tidak dapat fasilitas seperti orang-orang kaya itu, punya jabatan, punya kekuasaan, punya macam-macam tuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kamu juga akan ditanya tentang bisa berteduh saja itu ditanya, bisa punya gubuk itu ditanya, bisa minum air dingin es kobesa itu ditanya, apalagi yang lainnya. Itu nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah pemenuhan janji-janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir itu yang ditanya adalah tentang seteru dan sekutunya, siapa teman-temannya yang biasa dia kemudian bersamai. Nah, kita tahu juga bahwa di tahap hisab itu, proses pertama Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap makhluknya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti ketika menghadap Allah itu sendiri-sendiri, ditanya sendiri-sendiri. Kemudian di tahap kedua ada penerimaan catatan amal perbuatan yang telah ditulis oleh malaikat. Dan yang ketiga adalah kesaksian anggota tubuh manusia. Yang pertama itu diungkap di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Kemudian tahap kedua, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab
la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlupakan, terluput dalam catatan itu. Yang mencatat itu adalah para malaikat yang ditugas. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'maluna ma taf'alun. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dalam kitab itu nanti sudah cukup untuk mengadili manusia sebenarnya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 14 itu sudah disebutkan, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Nah, di tahap ketiga ini proses penghisapan dengan ditampilkannya saksi. Allah Subhanahu wa taala membuktikan keadilannya dengan menghadirkan saksi-saksi. Di dalam Quran surat Qaf ayat 21, wa jaa kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Jadi nanti setiap jiwa datang dengan satu pengiring dan satu penyaksi. Jadi sa'iq itu setiap manusia ada malaikat yang mengiring dia, dan ada juga syahid, nah, penyaksi. Jadi penyaksi ini adalah anggota tubuh manusia, jadi tangannya, kakinya, dan semuanya. Maka di riwayat itu kita pernah ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah tersenyum ketika ingat nanti seorang hamba yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala karena mulutnya sudah ditutup, lalu kemudian ini memerintahkan nanti caca ben sarumben maknanya itu ke anggota badan tubuhnya. Tapi rupa-rupanya semua anggota tubuh badannya ini ya berbicara apa adanya. Sampai kemudian bahasanya pegel, mangkel, berumah namanya. Allah pun sampai tersenyum. Seorang hamba seperti itu ketika diadili. Jadi ada malaikat pengiring dan ada saksi-saksi, dan saksi itu ternyata adalah anggota badan kita juga. Di pengadilan Allah itu yang perlu kita pahami, Allah Subhanahu wa taala sebagai muhasib yang menghitung nanti. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang paling adil nanti. Kalau di dunia ini mungkin ada banyak persoalan-persoalan pengadilan yang tidak adil, nanti akan ada pengadilan Allah yang sesungguhnya, dan itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah pertama tidak akan menzalimi sekecil apapun kepada hambanya. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Siapa orang berbuat baik untuk dirinya, berbuat jelek untuk dirinya, dan Allah Tuhan tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun buat hambanya itu. Allah Subhanahu wa taala akan menghisap setiap jiwa berdasarkan kejahatan atau dosanya. Tidak untuk orang yang kemudian melakukan dosa dan kesalahan yang tidak dilakukan oleh dirinya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan, memaafkan keburukan atau membalas dengan keburukan yang serupa. Man jaa bil hasanati falahu asram mislah yamsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha wa hum la yudlamun. Kemudian niat baik dicatat pahalanya oleh Allah meskipun tidak dikerjakan, dan niat buruk yang diniatkan oleh seseorang dicatat sebagai satu kebaikan bila tidak dikerjakan. Ini kasih sayang Allah. Innallaha katabal hasanat was sayyiat summa baina dzalika wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Dan kemudian yang kelima,
Allah Subhanahu wa taala mengganti kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini sekedar kita mereview kembali apa yang harus kita persiapkan dalam proses eskatologi pertama, yaitu hisab. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian bahasan kita yang pertama adalah tentang apa yang disukai oleh Nabi. Nabi SAW suka amalan beliau itu diperlihatkan kepada Allah sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaim. Amalan-amalan itu diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku ingin, kata Nabi, amalanku diperlihatkan sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Riwayat dari Usama bin Zaid, dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa di suatu bulan pun seperti halnya puasa yang engkau kerjakan di bulan Sya'ban. Beliau lalu berkata, dalika sahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Itu adalah bulan yang dilalaikan banyak orang, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itu adalah bulan di mana amalan-amalan dibawa naik menuju Rabb seluruh alam. Karenanya aku suka amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Jadi Rasulullah SAW punya kesenangan ketika melakukan amal saleh itu dalam keadaan beliau berpuasa. Dan yang kedua, hadis ini yang berbicara tentang bulan Sya'ban, kita tahu bahwa di perhitungan hisab bahwa nanti Jumat artinya Sabtu sudah 1 Rajab. Jadi tinggal Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Rajab itu bulan ke-7 di antara 12 bulan itu. Artinya sudah tengah-tengah. Dan bulan Rajab itu adalah di antara bulan haram. Rajab, lalu kemudian Sya'ban. Nah, di sini di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW menyampaikan ketika Usama bin Zaid melihat Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, lalu ketika ditanya kenapa, karena Rasulullah suka amalannya nanti dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi SAW suka amalan beliau diperlihatkan kepada Allah sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Artinya hadis-hadis ini menunjukkan bahwa puasa itu besar, puasa besar, keutamaannya besar, pahalanya besar, dan persoalan puasa itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi tidak hanya berpuasa yang wajib saja, tetapi Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mencontohkan bagi umatnya itu berpuasa yang disunnahkan. Di antaranya sepanjang tahun adalah puasa 6 hari Syawal, puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, dan puasa sehari sebelum atau sehari setelahnya. Ya, juga Ayyamul Bid 13, 14, 15. Dan ini adalah bagian dari keutamaan bahwa Rasulullah SAW memang senang menunjukkan amal itu dalam keadaan berpuasa. Nah, di berpuasa itu juga kita mengetahui betul bahwa
kesabaran itu begitu sangat besar di waktu kita puasa. Itulah yang kemudian menyebabkan kita perlu untuk belajar banyak bersabar itu pada saat melakukan puasa itu. Dan orang yang bersabar itu pahalanya unlimited, tidak ada batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa ada batas. Jadi diantaranya kelebihan umatnya Nabi Muhammad itu, walaupun umurnya pendek-pendek, amal yang dilakukan sedikit karena umurnya memang pendek, tapi ada amalan-amalan yang ketika dilakukan itu melampaui pahalanya umur-umur yang umat terdahulu. Di antaranya adalah sabar. Dan sabar itu bisa kemudian dilatih, dikerjakan, diamalkan ketika seorang hamba berpuasa. Di hari kiamat juga orang-orang yang ahli puasa itu, dia akan memasuki pintu surga yang khusus yang namanya Ar-Rayyan. Dan puasa di jalan Allah akan menjauhkan wajah orang yang berpuasa itu dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nar sab'ina kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan dengan puasa sehari itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Inilah kenapa kemudian rahasianya Rasulullah SAW diantaranya suka untuk melakukan amal soleh dan beliau dalam keadaan berpuasa. Tetapi juga diingat hal yang harus diindahkan ketika berpuasa itu untuk ada wujud perubahan itu. Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan tutur kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan puasa dan minumannya. Jadi harus ada perubahan dengan puasa itu, sehingga tidak ada kontradiktif antara orang yang rajin berpuasa tapi kok suka ngerasani orang atau mendalimi orang. Harus ada perubahan, karena Allah tidak butuh berpuasa begitu ya, tidak makan dan minum tapi kemudian tidak berubah cara berbicaranya dan cara beraktivitas atau berbuatnya. Tentu kalau puasa itu sudah kita maklumi, secara medis pun akan punya pengaruh yang bagus untuk tubuh kita dan kesehatan tubuh kita. Kemudian yang kedua, terakhir kita akan bahas salah satu di antara apa yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu ternyata tidak suka orang lain itu berdiri untuk beliau. Rasulullah itu tidak suka untuk dihormati berdiri seperti itu. Walaupun nanti ada kajian-kajian bahwa menghormati pemimpin, menghormati orang tua itu nggak apa-apa berdiri. Tetapi Rasulullah sendiri itu tidak suka orang lain berdiri untuk beliau. Jadi riwayat dari Anas bin Malik, dia mengatakan begini, tidak ada seorang pun di antara kami para sahabat ini yang tidak cinta kepada Rasulullah. Kami cinta luar biasa kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka melihat beliau, mereka kemudian tidak berdiri. Ini hebatnya, kami ini cinta kepada Nabi. Tidak ada satupun yang tidak cinta kepada Nabi. Tapi ketika para sahabat ini melihat Nabi, mereka tidak berdiri, karena mereka mengetahui beliau tidak menyukai hal itu. Jadi kita tahu bagaimana kemudian Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab. Ketika kemudian Umar sudah menyatakan, saya cinta kepada dirimu ya Rasulullah sebagaimana mencintaiku, maka Nabi pun mengatakan, kamu belum mencintaiku sebelum
seluruhnya kamu mencintai aku. Lalu kemudian Umar baru mengatakan, iya, aku mencintai engkau lebih dari diriku, katanya Umar. Lalu baru kemudian Rasulullah menyatakan, baru kamu mencintai aku. Dan kalau kita perhatikan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, itu tidak dikatakan sempurna iman seseorang itu sebelum mencintai aku, kata Nabi. Jauh lebih dari cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan siapapun. Dan ini juga ukuran buat kita, seberapa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang mencintai Nabi itu, ya, itu tidak ada seorang pun yang kemudian seperti itu, karena tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka itu. Jadi sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyelisihi kebiasaan orang-orang sombong, menyelisihi kebiasaan orang-orang yang kemudian dia ingin ketika dia datang semua orang berdiri di hadapan mereka, memang minta untuk dihormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyatamassala lahur rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang suka orang-orang berdiri untuknya, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Yang merasa senang gembira menginginkan orang-orang berdiri menghormati dia, maka wajib baginya menempati tempatnya dari neraka, dan ia pantas untuk mendapatkannya itu. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau adalah manusia, melarang mereka mengagungkan beliau seperti kaum Nasrani mengagungkan Isa putra Maryam, hingga mereka menyebut anaknya Allah, anak Allah. Naudzubillah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratun nasara ibna Maryam, fa inna ma ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian memujiku seperti kaum Nasrani memuji putra Maryam, karena aku ini hanyalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi dengan model seperti itu adalah seperti perbuatannya orang-orang Persia dan Romawi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini sekedar yang disampaikan oleh Abu Walid bin Rashad. Dia berkata, berdiri itu ada 4 macam. Pertama, dilarang, yaitu berdiri untuk orang-orang yang menginginkan dilakukan orang lain terhadapnya karena sombong dan tinggi hati terhadap orang yang berdiri untuknya. Itu dilarang, gak boleh. Yang kedua, makruh, yaitu berdiri yang dilakukan untuk orang yang tidak sombong ataupun tinggi hati terhadap orang-orang yang berdiri untuknya. Hanya saja dikhawatirkan ada hal yang terlarang yang menyusup ke dalam jiwanya karena tindakan itu. Di samping karena tindakan tersebut itu menyerupai tindakan yang dilakukan terhadap orang-orang yang zalim, ya. Jadi kalau kira-kira itu akan berakibat yang tidak baik, tidak perlulah. Baru kemudian yang ketiga, boleh berdiri yang dilakukan untuk seseorang, yang dilakukan sebagai bentuk kebaikan dan memuliakan orang yang menginginkannya, dan dipastikan itu tidak menyerupai orang-orang yang lalim. Jadi model seperti berdirinya umum saja boleh, sekedar untuk menghormati. Dan yang keempat, dianjurkan malah berdiri untuk orang yang datang dari satu perjalanan sebagai ungkapan rasa gembira karena kedatangannya, untuk mengucapkan salam kepadanya, untuk orang yang mendapatkan nikmat lalu memberi ucapan selamat atas nikmat tersebut, atau untuk orang yang mendapatkan musibah
lalu memberikan ucapan takziah. Jadi kalau ada orang dari perjalanan jauh dari Makkah misalnya, ya dia datang, kita berdiri menghormati. Ada orang yang terlepas dari musibah, mau tenggelam, dia selamat, kita sudah nunggu di rumahnya, datang, kita berdiri menghormati. Kita berdiri menghormati. Menghormati orang tua, itu kita berdiri. Itu dalam rangka untuk menghormati, itu dianjurkan. Tetapi dalam konteks yang tadi itu, ada orang-orang tertentu yang memang dia berniat suka, dan bahkan dia mencari kedudukan dan jabatan karena dia senang ketika dia datang nanti semua berdiri. Nah, itu yang siapkan dirinya di neraka. Jangankan dia sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW pun orang yang paling mulia, orang yang paling dimuliakan nanti di akhirat, beliau tidak suka seperti itu kan. Artinya menyelisih sikap orang-orang yang sombong. Jadi kalau kita menghormati orang, silakan, dengan berdiri silakan. Dalam rangka apa? Untuk memberikan kemuliaan dan penghormatan orang tua, orang yang baru datang, orang yang kena musibah, orang-orang yang baik karena dia adalah seorang hafid, kita hormati dengan berdiri, tidak apa-apa. Tetapi sekali lagi, orang yang dihormati ini pun adalah orang-orang yang tidak ada sedikit pun di dirinya untuk senang untuk dibegitukan. Tapi kalau ada niat, terutama orang-orang pejabat yang senang ketika begitu, dan bahkan dia berharap dengan kesombongannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan orang-orang yang seperti ini, minta dihormati seperti ini, nanti kedudukannya di neraka. Belajar dari ini hadirin yang dirahmati Allah, maka ya, saya tidak akan membahas itu. Jadi kan sudah punya penafsiran sendiri dan tidak mau khilaf tentang itu. Ya. Ya. Yang jelas saya menyampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Adnan At-Tarsah, bahwa Rasulullah sendiri tidak suka. Walaupun jauh lebih pantas untuk kita berdiri kepada Rasulullah SAW. Maka riwayat dari Anas bin Malik tadi itu kan, Anas bin Malik tadi sudah mengatakan, kami ini loh orang yang tahu betul Rasulullah, tahu betul seandainya disuruh berdiri itu luar biasa gitu. Tapi kami tidak melakukan itu. Kenapa? Itu padahal karena Rasulullah tahu tidak suka. Jadi bahasanya sudah gitu, bahasanya gitu. Karena Rasulullah memberikan contoh, jangan jadi orang sombong gitu. Kenapa? Karena ketika kita begitu bisa jadi muncul, weh, aku keren ya. Aku keren. Itu bahaya sombong. Karena dalam hadis disebutkan, siapa yang kemudian tidak akan pernah masuk surga, orang yang kemudian sedikit pun ada rasa sombong. Nah, itu punya potensi besar orang-orang yang seperti itu. Jadi hari ini kita bahas pertama, Rasulullah suka sekali amalan-amalan saleh yang beliau lakukan ketika dilaporkan kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa. Itu aja. Yang kedua, Rasulullah tidak senang, tidak suka kalau dihormat-hormat dengan model berdiri itu. Ditafsiri apa saja, model apa saja silakan. Jadi apakah kemudian tidak ada Rasulullah saja sudah begitu gitu, silakan aja karena itu juga perdebatan. Artinya perdebatan apa? Artinya pada orang yang sudah suka begitu Pak, di debat model apa sudah kalah, sudah sering tengkar aja adanya gitu. Diapain modelnya? Jangankan masalah itu Pak, masalah paslon saja, kalau sudah yang satu ya satu, mau tengkar ya tetap yang dua gitu kan, yang tiga ya tiga gitu. Itu hal sederhana sebenarnya, hal sederhana, apalagi dalam hal seperti itu. Tetapi memang betul bahwa Rasulullah SAW secara pribadi memang mengatakan, saya tidak suka dibegitukan. Apa maknanya? Mengajarkan kita sebagai umatnya, ambu, sudah, itu bahaya, itu bisa memunculkan kesombongan ketika kamu senang. Ketika kamu datang, semua orang berdiri untuk kamu. Walaupun itu toh juga ketika dilakukan tidak ada masalah kalau di hati kita tidak ada. Tetapi potensi untuk kemudian menjadi orang sombong dengan begitu, Rasulullah tidak suka. Ketika kemudian beliau datang, lalu kemudian berdiri untuk menghormati beliau.
apalagi kita bukan siapa-siapa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.